Bab 539. Kebenaran. Kepala keluarga Sun, sepertinya kamu benar-benar pelupa. Setelah dipermalukan seperti itu, kamu masih bisa menahannya. Garalin tersenyum menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kepala keluarga Sun, kamu juga sudah melihatnya, putra dari Cheo Tian telah terbunuh. Cheo Tian tidak bisa melepaskan keluarga Ai begitu saja, sedangkan keluarga Ye memilih melindungi keluarga Ai, jadi dia akan bersaing dengan keluarga Tian. Sedangkan aku keluarga Lin pasti akan berdiri di sisi keluarga Tian, dengan ini 2 lawan 1, kemungkinan menang sudah sangat besar, jika ditambah dengan kamu lagi, maka akan menjadi 3 lawan 1. Kepala keluarga Sun, ini adalah satu-satunya kesempatan kamu untuk balas dendam. Jika kamu melewatinya, maka kamu akan hidup di tengah trauma kamu. Aku sarankan kamu mempertimbangkannya baik-baik. 3 keluarga besar bekerja sama, jangankan menghadapi 1 orang, bahkan keluarga besar lainnya siapa yang bisa menghadapinya. Garalin membujuk dengan tersenyum. Kali ini, Yorusun terlihat ragu. Sama seperti yang Garalin katakan, sejak dia bersujud kepada Jerry Yang, dia langsung memiliki trauma. Jika tidak memanfaatkan bantuan orang lain, dia tidak akan bisa balas dendam. Saat ini keluarga Lin dan keluarga Tian ada di sini, ditambah lagi dengan keluarga Sun, dia memang akan memiliki kesempatan itu. Sekarang yang dia khawatirkan adalah Jerry Yang itu sebenarnya siapa? Jika hanyalah orang biasa yang kuat, maka tidak masalah. Namun yang paling penting, temannya yang berkedudukan sangat tinggi itu saja tidak dapat memeriksanya. Ini dapat menunjukkan, kemungkinan besar latar belakang Jerry yang sangat besar, sehingga berkasnya selama 5 tahun disembunyikan. Kepala keluarga Sun, lebih baik kamu mempertimbangkannya baik-baik. Kalista Ye berkata dengan nada dingin. Jika keluarga Sun juga bergabung ke pihak keluarga Lin dan keluarga Tian, maka tekanan yang dia hadapi akan sangat besar. Hari ini dia datang, alasannya hanya ingin melakukan sesuatu untuk Jerry Yang, dan berharap memperoleh maaf dari Jerry Yang dan Lei Siqin, sehingga dia dan putrinya baru bisa saling mengenal. Namun sejak awal hingga akhir Jerry Yang tidak bicara, dia hanya menatap semuanya dengan ekspresi datar. Di kondisi kritis, semuanya baru akan terlihat, siapa yang tulus, siapa yang tidak tulus. Hando Tian juga tidak bicara lagi, dari perbincangan antara Garalin dan Yorusun, dia yakin, Yorusun pernah dipermalukan di keluarga Ye. Di waktu yang bersamaan, dia juga sangat terkejut, sebenarnya siapa yang dapat membuat kepala keluarga Sun bersujud? Apakah pemuda itu? Saat ini Hando Tian menoleh ke arah Jerry Yang. Yang membuatnya terkejut adalah, Jerry yang sama sekali tidak terlihat cemas, dia hanya memandangi semuanya dengan tenang. Orang seperti ini, kemungkinan orang yang tidak takut apa-apa, atau mungkin juga orang yang mahir dalam akting. Jika membandingkan kedua kemungkinan itu, dia lebih percaya Jerry yang tidak takut dengan apa-apa. Pemuda ini sebenarnya siapa? Ternyata dia dapat membuat Yorusun begitu ketakutan, lalu dia juga merasa, Kalista Ye datang juga karena Jerry Yang. Garalin, apa yang kamu inginkan, itu masalah kamu, tidak ada urusannya denganku. Yorusun akhirnya mengambil keputusan, dia dengan kesal berkata, berselisih dengan Tuan Yang, apakah kamu pantas? Senyuman Garalin membeku, dia hanya terlihat terkejut. Sesuai logika, seharusnya Yorusun sangat membenci Jerry Yang, bagaimanapun pemuda ini telah memaksa Yorusun bersujud kepadanya. Namun sekarang, Yorusun ternyata tidak mengambil kesempatan untuk balas dendam, dan sebaliknya mempertanyakan Garalin, apakah dia pantas berselisih dengan Jerry Yang. Kalista Ye yang sejak tadi cemas akhirnya merasa tenang, dia paling khawatir keluarga Sun berpihak ke bagian keluarga Lin, karena jika seperti itu, dia benar-benar tidak akan bisa menghadapinya. Yorusun, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Setelah terdiam beberapa saat, Garalin berkata dengan kesal. Tidak masalah jika Yorusun menolaknya, namun ternyata dia juga mengatakan dirinya tidak pantas berselisih dengan Jerry Yang. Dari hal ini dapat dilihat dia sedang ingin menyanjung Jerry Yang. Apakah ucapan aku masih kurang jelas? Aku bilang,
kamu tidak pantas berselisih dengan Tuan Yang. Yorusun mengatakannya dengan jelas, lalu dia mengayunkan tangannya, dan berkata, siapa yang berani bertindak tidak sopan kepada Tuan Yang, hari ini orang itu akan menjadi musuh dari keluarga Sun. Saat ini, semua orang terkejut. Yorusun adalah kepala keluarga dari salah satu 8 keluarga besar kota Yan, dan ternyata saat ini dia bersikap baik pada seorang pemuda. Saat ini seluruh anggota keluarga Ai melebarkan mata mereka merasa sangat menyesal. Sejak awal mereka telah melihat kehebatan dari Charles Ma, dan dia tahu Charles Ma ini adalah pengikut Jerry Yang, bahkan Charles Ma ini berani berselisih dengan keluarga Huang. Namun meskipun seperti itu, mereka tetap tidak percaya Jerry yang bisa menghadapi keluarga Tian, jika tidak mereka sudah pasti tidak akan mengeluarkan Irene. Namun sekarang keluarga Ye sudah turun tangan, bahkan Yorusun sudah bersikap baik kepada Jerry yang di depan banyak orang. Jika Irene masih bagian dari keluarga Ai, bukankah dua keluarga besar akan melindungi keluarga Ai? Morgan Ai saat ini merasa sangat sedih. Awalnya dia ingin menikahkan Irene kepada putra bodoh Yorusun, namun sekarang, Yorusun sendiri ternyata begitu hormat kepada Jerry Yang. Baginya ini benar-benar hal ini sangatlah mencibir dirinya. Teman dari putri yang dia keluargakan sendiri dari keluarga, tanpa mengatakan apa-apa sudah dapat membuat kepala keluarga Sun ketakutan. Kamu hebat juga Yorusun. Garalin dengan kesal berkata, karena kamu memilih untuk menjadi anjing, maka aku juga tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya saja, apakah kamu mengira dengan kekuatan dari pemuda itu, maka kamu sudah dapat membuat keluarga Lin takluk. Meskipun Yorusun penakut, tetapi saat ini dia sudah mengambil keputusan, dia ingin bersikap baik kepada Jerry Yang, jadi tentu saja dia tidak akan mundur. Saat ini dia tersenyum dingin dan berkata, 20 petarung kalian saja sudah berpihak ke keluarga Ye, kamu masih berani bersikap angkuh. Jika benar-benar hebat, maka silahkan bertindak. Jika aku Yorusun takut, maka aku adalah cucumu. Yorusun tersenyum dingin. Apakah kamu tidak takut aku menyebarkan video kamu yang bersujud itu ke internet? Garalin berkata dengan kesal. Apakah kamu kira aku bodoh? Di bawah mata Tuan Yang, kamu berani merekam video. Yorusun mencibir. Sebelumnya dia takut dengan ucapan Garalin, namun setelah memikirkannya, hari itu Charles Ma telah membuat keluarga Lin dan keluarga Sun ketakutan, bagaimana mungkin masih ada orang yang berani mengeluarkan ponsel untuk merekam video. Kalista Ye tersenyum dan berkata, kepala keluarga Lin, sejak awal hingga sekarang, hanya kamu yang menganggap CEO Tian berada di pihak kamu, tetapi aku sendiri tidak mendengar CEO Tian berkata ingin bekerja sama denganmu. Tadi, Kalista Ye selalu memperhatikan Hando Tian, dari tatapannya, dia sudah melihat niat untuk mundur. Jadi Garalin ini sudah jelas ingin memanfaatkan orang lain untuk menyerang, namun sayangnya dia gagal. Hando Tian tidak bodoh, putranya memang sudah mati, namun pelakunya bukan Charles Ma. Jika benar-benar ingin berselisih dengan keluarga Lin dan keluarga Ye, maka yang akan mati dari keluarga Tian bukan hanya putranya seorang lagi. Terlebih lagi, masih ada Jerry yang misterius. Dengan kecerdasan Hando Tian, tentu saja dia tidak akan sembarangan bertindak. Ketika mendengar ucapan Kalista Ye, Hando Tian mengerutkan alisnya. Terlihat jelas dia kesal karena Kalista Ye menyeretnya ke dalam hal ini. Ekspresi Garalin berubah, lalu dia menatap Hando Tian sembari bertanya, CEO Tian, putramu itu mati di tangan orang itu, apakah kamu bisa menahan amarah ini? Kepala keluarga Lin, tidak perlu banyak biara. Ingin seperti apa, aku memiliki keputusan aku sendiri. Di saat ini, sebuah mobil Audi A8 masuk ke dalam kediaman keluarga Ai. Seorang pria parubaya turun dari dalam mobil. Dan di belakang pria parubaya itu ada seorang pemuda yang hidungnya lebam, dia diseret oleh dua pria berbadan kekar. Di bawah pandangan semua orang, dia berjalan ke sisi Jerry Yang, lalu berkata, Kak Jerry, aku sudah menyelesaikan tugas yang kamu berikan. Ketika Garalin melihat jelas pemuda yang diseret, dia langsung terkejut. Jerry yang menatap pemuda itu, lalu memerintahkan Robin Luo, minta dia bicara.
Orang yang datang adalah Robin Luo. Saat ini, ekspresi Hando Tian berubah. Robin Luo adalah GM dari grup Yanchen, orang di sana sebagian besar mengetahuinya, dan beberapa akhir ini grup Yanchen memiliki perkembangan yang pesat, jadi identitas dari Robin Luo juga meningkat dengan pesat. Saat ini, ternyata dia begitu hormat kepada Jerry Yang, terlihat jelas Jerry Yang adalah orang yang menyokongnya. Hingga saat ini, Hando Tian baru tahu, Jerry Yang ternyata memiliki hubungan dengan keluarga Yuan. Hanya saja, jika Jerry Yang benar-benar hanya memiliki hubungan dengan keluarga Yuan, maka Yoru Sun juga tetap tidak akan begitu takut padanya. Hingga saat ini, di sisi Jerry Yang, bukan hanya ada keluarga Ye dan keluarga Sun, namun masih ada keluarga Yuan. Dari 8 keluarga besar kota Yan, 3 diantaranya berada di sisi Jerry Yang. Dapat dibayangkan betapa besarnya latar belakang Jerry Yang. Saat ini, Robin Luo sudah berjalan ke sisi pemuda yang hidungnya lebam, lalu berkata dengan nada dingin, "Katakan semua hal yang kamu ketahui, jika tidak aku akan menyiksamu hari ini." Terlihat jelas pemuda itu dipaksa itu berbicara. Ketika mendengar ucapan Robin Luo, dia terlihat ketakutan, lalu dia menunjuk Garalin, dan berteriak, "Dia orangnya. Dia yang memberikan aku 5 juta untuk membunuh Sinatian, di rekening aku masih ada riwayat penerimaan 5 juta dari keluarga Lin." Ketika ucapan ini keluar, semua orang di sana tercengang. Semua orang menoleh ke arah Garalin. Saat ini Hando Tian sangat marah, tatapannya langsung tertuju ke arah Garalin. Bersambung.